Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bidayil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi syadid. Wallahu ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Ikram pada akhir terjadilah serta para kiai, para ustaz, para ustadzah, terus ketua masih kita serta seluruh jajaran yang terlalu seluruh sohibat dan masih kita dari Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini. Gusti Allah memberikan kesempatan kita bisa sholat, kita bisa niat duduk dan iktikaf di masjid ini dan menjalankan puasa Ramadan yang insyaallah hari ini hari yang kelima. Semoga rahmat, hidayah, pertolongan Gusti Allah yang diberikan kepada kita semuanya dapat berlangsung di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jemaah majelis kita yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah tidak selalu dalam keadaan hati yang bersyukur, hati yang selamat, dan alhamdulillah jika kita usia 1 sampai 40 mulai dilahirkan karena priorisasi atau tahap-tahap kehidupan kita sudah jelas, jadi kita tidak usah khawatir karena orang mukmin itu kalau sudah memang benar-benar mukmin, yakin mantep lillahi ta'ala, kehidupan ini sungguh nikmat, senang. Karena kalau orang mukmin belum bisa senang, latihan harus mulai senang hidupnya sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dirahmati Allah. Ini kalau kuliah kultum itu berarti kuliah 70 menit. Kan punya kultum cukup kalau 7 menit kita apa yang nanti 15 menit. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kita pergi kepada sejak dari alam roh, kemudian kita turun ke bumi masuk alam lahir 9 bulan 10 hari. Dan kemudian di alam lagi kita di alam dunia akhir. Dan akhir kita di dunia ini sini masih khotimah karena ngajinya temanya pada hari ini adalah meningkatkan kualitas ibadah puasa. Jadi kalau Anda membaca daftar kutub di depan itu, kemudian tausiah dan jadwal dan bagaimana supaya bisa sama antara yang baik. Ini alhamdulillah luar biasa pengurus masjid Akidah memondisikan dakwah bil qaul dan bil hal, ada buka, ada tarawih bareng, dan tentunya kebersamaan ini masih di tengah kota. Panjenengan ini bersyukur
Kalau dulu mungkin sholat itu bekerja menyempatkan sholat. Sekarang dirubah Ramadan ini. Saya sholat bekerja itu hanya untuk menunggu waktu sholat. Kalau sudah itu terbentuk di hati kita, makanya Gusti Allah nomor satu. Kita bekerja, stop sholat. Lanjut bekerja lagi, stop sholat. Jadi bekerja atau kegiatan kita selama di dunia ini menunggu waktu sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Diberi kesempatan berapa banyak orang yang berlalu lalang ingin belok sholat tapi tidak sempat, mobilnya nggak mau diajak belok. Berapa banyak orang yang berbaring di sebelah kanan kita, itu ratusan yang pengen sholat normal dan sakit tidak bisa sholat. Hanya kita alhamdulillah masa Allah berikan kesempatan bisa sujud dan berharap keturunan kita dunia kita sujud kepada Gusti Allah. Alhamdulillah, nanti kita ucapkan terus bersyukur karena dengan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, itu tentunya membuat hati kita terima, hati kita lebih ikhlas sebagai hamba Allah, hati kita lebih ikhlas sebagai hamba yang benar-benar sebagai hamba yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita umur 1 sampai 40 memang itu luar biasa keadaan hidup kita, karena lahir bayi itu pasti menggenggam itu pengen sesuatu semua didapat, pengen rumah baik, istri yang cantik, harta yang banyak, bahkan mau istri 1, 2, 3, 4 itu wajar, itu nafsunya manusia itu luar biasa. Tapi ketika usia 40 sebagai startnya, orang itu kalau sudah 40 mulai baik, itu ngalamat husnul khotimah. Karena kan Nabi Muhammad jelas ketika mendapat SK Rasul, mendapat surat keputusan ditetapkan menjadi Rasulullah Muhammad SAW adalah usia 40. Karena di usia 40 ke atas tangan ini sudah mulai bahasa Indonesia budgar, tidak megang lagi sampai nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tangan lepas, melepaskan semuanya. 40 menuju 50 sudah merasa, ya Allah, arah saya itu apa? Apakah saya sudah meninggalkan istri yang baik, meninggalkan anak yang soleh, anak yang mau sujud? Hari ini saya mau sudah sholat zuhur, saya niat baca Quran, saya ngaji. Kira-kira anak-anak saya mau enggak? Mantu saya, cucu saya, sudah saya siapkan enggak? Ketika saya dipanggil nanti sore, apakah saya tinggalkan sesuatu yang baik untuk keluarga tetap mengabdi kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepindah alam itu mati, meninggal sesuatu yang biasa, pindah alam. Ketika kita di dunia, pindah alam menuju ke alam barzah. Zaro yazuru ziaratan, itu sebentar alam barzah. Pindah lagi, ketika sudah selesai di alam barzah, kalau punya keturunan yang baik, kita dikirim doa, dikirim sedekah atas nama kita. Tapi kalau anak-anak kita nggak ngerti, harta yang nggak seberapa itu direbut buat warisan dan bahkan membuat nggak rukun. Kalau kita meninggalkan dunia yang tidak baik. Jemaah masjid akidah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini merupakan fasilitas yang berikan Allah kepada kita yang luar biasa. Kita berkesempatan ketemu Ramadan, kita masih hidup karena dengan adanya syukur, adanya ikhlas, adanya ridho sebagai hamba Allah, kita pasti bisa menikmati hidup. Orang bahagia itu tidak mengatur Allah, tapi mengatur diri sendiri. Kita boleh minta, tapi minta kita tidak wajib untuk dikabulkan. Kita nggak bahagia kenapa? Berapa banyak orang yang tidak bahagia karena tidak yakin yang ngatur itu Gusti Allah. Kita hidup tidak pesan lahir dalam keadaan laki-laki. Kita lahir tidak pesan harus ada di Palangkaraya.
yang berkesempatan sholat di Masjid Akidah, yang berkesempatan bisa nyumbang buka puasa walau hanya 50.000. Itu kesempatan-kesempatan yang Allah berikan itu adalah alhamdulillah kita digerakkan hati kita oleh Allah. Kita berjalan, mobil, motor bisa belok di parkiran masjid ini dan bisa bertahan sampai ada tausiah. Berapa banyak yang nggak kesempatan? Itu Allah yang gerakkan semua. Karena dengan la mawjuda ilallah, la maksuda ilallah, semua yang berwujud kecuali hanya Allah, semua yang mempunyai keinginan hanya Gusti Allah. Jadi kalau kita sudah mantap lillahi ta'ala, kebahagiaan itu datang. Karunia Allah. Jangan berpikir rezeki itu dari pekerjaan, tidak. Tidak hanya dari pekerjaan. Orang bekerja niat ibadah, rezeki itu jatah. Suami bekerja kadang sendiri cukup, ditambah istrinya bekerja tambah kurang. Kenapa begitu? Karena jatahnya. Dan jatah itu bisa dilebarkan atau dibesarkan dengan sholat, dengan puasa, dengan berdoa, dengan sedekah, dengan amalan-amalan yang baik. Makanya perlu kualitas puasa kita itu harus kita ketahui. Apakah kita hanya rutin tiap tahun poso, atau kita semakin ada Ramadan ini menemui hati kita semakin enak, semakin nyaman, semakin bisa menikmati hidup. Karena tujuannya mukmin itu bisa menikmati hidup dalam keadaan apapun. Minimal menikmati hidup ketika kita makan bersama. Kita tahu perintah Allah yang pertama kepada manusia itu tidak ibadah. Nabi Adam ketika diperintahkan ke surga, wahai Adam, nikmati surga dan seisinya. Tapi Adam merasa masih kurang, perlu Siti Hawa dan lain sebagainya. Dan bahkan harus turun ke dunia supaya tambah nikmat dalam pengembaraan sebagai manusia. Jamaah Masjid Akidah yang dirahmati Allah, meningkatkan kualitas puasa ini yang pertama adalah peningkatan spiritual kita. Banyak orang beragama tapi tidak yakin. Banyak orang beragama tapi spiritnya nggak kuat. Kekuatan la ilaha illallah sampai meninggal mantep ikut Gusti Allah itu nggak kuat. Makanya kita heran kenapa ada orang sampai mau bunuh diri di Mekah, di area Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa spiritnya, keyakinannya nggak kuat. Makanya peningkatan spiritual ini adalah melalui madrasah Ramadan. Allah memberikan fasilitas puasa. Makanya puasa ini benar-benar sebagai hal yang mulia di rumah tangga. Kita punya anak, kita punya saudara, jangan sampai ada niat tidak puasa. Karena hukumnya wajib, itu rukun yang Islam yang ketiga. Jadi malam itu tetap sahur, malam itu tetap niat. Misalnya ada pekerjaan yang berat, kalau dia tidak kuat itu urusan nanti siangnya. Tapi tidak boleh malam itu niat tidak puasa. Itu jelas pelanggaran berat. Masalah nanti jadi musafir ketika nggak kuat di jalan harus batal, itu nanti. Setidaknya ketika batal jam 12, tapi Israel menjemput kita semuanya di jam 8 pagi. Dalam keadaan puasa, jadilah husnul khotimah. Jadi pola hidupnya seperti itu. Kadang banyak saya ditanya, Ustaz, saya ini kerjanya kuli, bangunan, kerja berat, sopir, dan lain sebagainya. Kalau nggak poso piye? Jangan. Yang penting niat poso, malam itu yang bikin kuat itu apa? Misalnya harus minum madu, harus makan 2 piring, monggo, supaya besok kuat. Masalah nanti sampai maghrib, Allah yang nentukan, tapi sudah mantep niat. Tidak boleh nggak niat tidak puasa. Ternyata yang kuat sampai jam 9 pagi itu urusan lain. Makanya ketika jam 5 pagi dijemput Israel dalam keadaan puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama meningkatkan niatnya ikhlas. Orang ikhlas itu sudah, ya Allah, saya ini sebagai hamba-Mu.
dan ini kewajiban dan aku membutuhkannya puasa. Sumutasiku, puasa itu sehat, karena untuk operasi besar aja kita harus puasa dulu. Dokter nggak akan berani operasi kalau kita nggak puasa. Bahkan orang mau melahirkan yang harus diseder, dibelah, itu disuruh puasa dulu. Makanya puasa ini tidak tahu tanggung. Ini servis atau fasilitas Allah yang luar biasa. Di hari kelima, kita hari ini tubuh kan mulai enak, mulai ringan. Ketika kita jalankan puasa, ini sudah merasakan bahwa kita sel-sel tubuh kita sudah mulai berganti yang baru atau racun yang kalau tubuh mulai dihilangkan atau dikeluarkan. Niat yang keras untuk bisa kualitas kita bagus. Yang kedua yaitu menjaga anggota tubuh, mata, telinga, mulut, tangan, perbuatan dari maksiat. Kadang kita ini maksiat nggak terasa, di grup-grup WA ada komen yang nggak nyaman, kita ngikut alur, akhirnya jadilah perselisihan. Makanya ditahan dengan adanya namanya puasa digital. Puasa digital itu HP secukupnya, seperlunya. Jadi menjaga mata, telinga, mulut cukup jelas. Ini hal-hal yang bahkan sampai membatalkannya. Kita setidaknya tidak ngomong orang. Kalau diajak ngomong orang ya kita lebih baik bahasanya kalau wong Jawa gitu turu wae. Tapi ya jangan terterusan tidur kan gitu ya. Terus yang selanjutnya memperbanyak baca Al-Quran. Kesempatan kadang kita lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak kadang ditanya, Bu, naruh Al-Qurannya di mana? Itu 3 bulan yang lalu lupa. Tapi alhamdulillah Ramadan ini setidaknya 1 bulan khatam 1 kali. Kalau 1 hari paling enggak 2 lembar, insya Allah nutut itu. Atau 1 juz 1 hari. Nah, di waktu sholat subuh kita tidak tidur lagi, baca semampunya. Dan alhamdulillah berharapan semoga tahun depan bisa baca Al-Quran di Masjidil Haram, bisa baca Al-Quran di Masjidil Nabawi. Ini kan harapan kita, panggilan-panggilan Allah itu akan datang dengan kita kalau kita juga ada konektivitas hati itu mau ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya sholat sunnah dan zikir. Banyak membaca sholawat. Karena 2, kalau terlalu sibuk kehidupan dunia, yang penting 2 jangan ditinggalkan. Sholat dan sholawat. Sholat itu mendekatkan diri sama Gusti Allah. Sholawat itu kalau sholat kita kurang, syafaat dan Nabi Muhammad kita harapkan. Jadi sholat dan sholawat akhirnya selamat. Kan Islam jelas. Islam artinya selamat. Kalau mau selamat, yaitu Islam. Cirinya apa? Islam adalah isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah, ini mendidik anak-anak kita tuh dimudahkan gitu. Pemahaman agama ini jangan berat, diringankan pemahaman. Nah, kamu ini Islam, ada mantu sampean mualaf, sholatnya masih belentang-belentong, atau teman, lene wong Islam ki pantese isya, subuh, luhur, asar, maghrib, selamat. Jadi itu, jadi kita yang sudah bisa 5 waktu, alhamdulillah itu amanah Allah yang diberikan kepada kita, setidaknya di keluarga kita bisa kita contohkan. Selanjutnya meningkatkan kualitas ibadah Ramadan, tidak hanya puasa, yaitu meningkatkan sedekah. Sedekah banyak, bisa dengan ilmu. Membimbing anak kita, ayo anak-anak pas sahur kita niat bareng. Nawaitu somahuddin an adai, itu menumbuhkan kebersamaan. Kita sebagai orang tua, anak akan ingat kalau dia punya rumah sendiri nanti. Bapak saya, mbah saya dulu niat poso bareng, sahurnya bareng, walaupun gak enak makan, walau hanya 3 kurma, hanya sedikit makan, tapi tetap sahur. Gak boleh gak sahur, karena itu mengambil berkahnya. Dan sahurnya bareng, biasanya ada boleh sahur jam 10, jam 11, nanti jam 3 sahur lagi. Ya kan kadang-kadang orang udah makan sore, nggak mau sahur, dibangunkan nggak mau. Nah ini yang kadang kita harus dipahami itu sebagai sunat yang barokahnya luar biasa. Nah selanjutnya dengan sedekah ini kesempatan bahwa bisa sedekah air minum.
Saya punya uang 100.000, boleh diberikan masjid lingkungan sekitar atau manapun. Masjid yang panjenengan sholat. Yang kedua, oh Pak, saya itu punya uang 50, nggak enak mau ngasihkan, belikan aqua 2 dus, taruh di masjid. Nah, untuk bantu buka puasa. Siapa tahu air yang diminum hanya 1 gelas tadi misalnya, itu yang diterima amal kita di bulan Ramadan. Kata sedekah ini luas. Jangan orang harus banyak, enggak. Mau 5.000, 10.000. Pak rutin, saya 5.000 kota amal setiap Ramadan. Itu sebagai harapan kita. Bahwa kita itu punya hal yang tentunya bisa diharapkan investasi sahamnya sampai di akhirat. Harta harus dibawa mati. Jangan sampai ada kata harta tidak dibawa mati. Enggak, harta itu dibawa mati. Meskipun enggak semua, ya separuhnya dibawa mati. Jadi ditasarufkan, disodakokan itu kan menjadi amal kita. Itu yang kita bawa mati. Walaupun hanya sedikit, tapi kita punya rutin. Karena untuk ikhlas itu harus dipaksa. Nanti akan ikhlas sendiri kalau sudah lupa. Kalau nunggu ikhlas, sulit untuk ikhlas. Saya sholat pokoknya mulai Ramadan ini, pokoknya duhur pasti jamaah. Nah ini sudah start, sudah niat. Ketika sudah niat, yang penting malaikat raqib sudah nulis. Jadi apapun diniatkan, diikhlaskan itu ditulis malaikat raqib. Diterima atau enggak ada urusan. Kita ibadah atau puasa kita, sholat kita, haji kita, sedekah kita tuh yang terima urusannya Gusti Allah. Yang penting sudah dicatat sama malaikat raqib. Nah, malaikat raqib nanti tinggal menyampaikan. Makanya kekuatan kita seperti HP. Jadi roh panjenengan yang bersemayam ini ibarat chip HP. Jadi kalau rohnya sudah keluar, kartu memorinya keluar, jasad ini rusak, memori ini membawa jejak digital yang ke servernya Gusti Allah akan disampaikan, oh usia ini sampai ini ternyata banyak kebaikannya. Jadi jangan berpikir nanti hisapnya gimana, gampang. Server itu dimasukkan, set langsung muncul, set ngisap orang nggak perlu 1-2 detik sudah ketahuan amalnya baik, amalnya buruk. Nah, jadi berpikirnya memori yang ada dia berupa roh, namanya roh yang keluar dari jasad kita membawa memori yang baik ketika menghadap Gusti Allah. Jangan sampai tidak sholat atau kurang sholatnya atau tidak baca Al-Quran. Kan nanti di dunia kalau di akhirat ditanya, semasa hidup baca Al-Quran, enggak. Kenapa enggak bisa baca tuh? Itu umurmu 60 tahun ngapain sampai enggak bisa baca Al-Quran? Allahumma sholli ala Muhammad. Peningkatan kualitas fisik, makanya ada spiritual fisik yaitu sahur. Kita harus juga memperhatikan makan sahur. Kalaupun enggak enak makan, setidaknya tetap ada, walaupun hanya dengan kurma, lalu hanya dengan air putih, tetap bangun untuk sahur. Terus hidrasi yang cukup ini maksudnya apa? Ini biasanya alasannya lemas dan sebagainya, kurang cairan. Minum air putih tetap dijaga. Ini untuk menjaga kesehatan. Terus selanjutnya adalah fisik. Boleh tidur, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya tidur, tapi nggak ada. Kalau bekerja pasti habis sholat subuh langsung dia. Kalau pas liburan, anak-anak ini yang perlu kita ingatkan. Dia langsung turu seharian, nanti tidur bangun langsung HP seharian. Nah ini sebagai orang tua harus cerdas bagaimana memposisikan, memposisikan anak-anak kita untuk bisa memakai sesuatu secukupnya. Di akhir kita sampaikan 9 hal ini, yaitu usahakan kalau mau ritmenya kita sholat maghrib, buka puasa, terawih, usahakan tidur jam 11. Orang yang menerjang jam 12 malam biasanya penyakitnya kalau enggak liver, kalau enggak ginjal, itu jangan sampai menerjang malam karena Rasulullah menyampaikan sepertiga malam. Jadi 11, 12, 1, 2 tidur. Mau jam 2 sampai siang enggak tidur enggak masalah. Tapi kalau kita menerjang jam 11, 12, 1 itu pasti drop kita. Lembur-lembur kerja pun diperhatikan, apalagi usia sudah di atas 40. Nah jam 3 itu kita sudah kondisikan bangun sholat 2 rakaat
sempatkan sholat malam. Nah, sholat fajar. Terus selanjutnya mandi pagi sebelum subuh, itu kalau mandi awet muda, seger. Orang yang biasakan mandi sebelum subuh itu awet nom. Nah, biasanya orang yang kelihatan umurnya sudah 60. Saya di sini ada yang 63 tadi ketemu, itu usianya masih kelihatan kayak 40. Karena apa ya, memang rohani ini kalau seger, sholatnya bagus, tidak banyak marah, tidak muring-muring, tidak banyak kecewa, otomatis dia itu seger. Tapi kalau hidup ini banyak ngeresulo, banyak marah, otomatis ya kelihatan tua belum saatnya. Nah, selanjutnya kita juga bagaimana mengelola kehidupan ini dengan baik. Kuncinya adalah hati kita ikhlas. Kalau sudah ikhlas hidup, alhamdulillah ya Allah masih punya istri, alhamdulillah punya anak, meskipun anak itu lupa atau nakal dan sebagainya nggak masalah, itu titipan Gusti Allah. Doakan dan doakan. Ba'da sholat sebagai seorang tua minimal 1 kali Fatihah untuk anak kita. Ila ruhi wal jasadi, nama anak dan bininya, sebut hadiah Fatihah buat anak kita. Dan jangan lupa buat orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Sekian yang saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ini sebagai fasilitas, kita nikmati, kita syukuri. Sekali lagi, hanya dengan kata alhamdulillah ya Allah. Sebagai mukmin kalau menerima nikmat, ketika kita salah terdapat ujian, astaghfirullahaladzim. 2 kata di bulan Ramadan ini perbanyak. Alhamdulillah, istighfar, atau lengkapnya bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sholawat-sholawat yang disampaikan kepada Nabi kita dalam keadaan kita santai ataupun berzikir ataupun lagi sambil kerja pun dengan sholawat tidak lepas, karena dengan sholat dan sholawat kita insya Allah akan selamat, berharap akhir hidup kita husnul khotimah. Doa. Kita akhiri dengan doa selamat. Semoga apa yang kita lakukan sebagai dan tentunya dicatat sebagai amal soleh kehidupan kita di dini wa dunia adalah akhirat. Semoga kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang lancar dan barokah, bisa siap ke Mekah dan Madinah, berakhir husnul khotimah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati ajmain, khususan man haduru fi hadzal majlis walitaisir hajatina hajatikum sayyidina ilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilna rahmah wal maghfirah wal barakah was salamah wal nimah waj'alna bi husnil khatimah ala ahlil jamaah masjid akidah bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi barakati syahril ramadan hadhihi sanah, bi barakati syahril ramadan hadhihi sanah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nar wa 'afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam, Allahumma ighfir ila qaumil dharin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli